Mengapa orang Islam marah dengan karikatur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Prancis? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan Presiden Prancis Emmanuel Macron menuai kecaman. Diketahui bulan Oktober tahun 2020 yang lalu, Emmanuel Macron, Presiden Prancis, memberikan pembelaan terhadap publikasi kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini bermula dari seorang guru Prancis bernama Samuel Paty menampilkan karikatur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kelas yang menyebabkan seorang murid berusia 18 tahun menjadi marah dan mencegat guru tersebut di pinggir kota Paris dan memenggalnya. Pernyataan Emmanuel Macron setelah peristiwa pemenggalan seorang guru sejarah di sebuah kota pinggiran di dekat Paris, Samuel Paty. Dan Prancis Emmanuel Macron bersikeras mempertahankan karikatur tersebut telah dengan dalih kebebasan berpendapat. Menurut Macron, arti itu adalah bentuk kebebasan berbicara. Macron juga meluncurkan kampanye melawan radikalisme Islam dan memantik kemarahan di sejumlah negara Muslim. Inilah yang disebut kebebasan berpendapat yang kebablasan. Kebebasan yang menyakiti, kebebasan yang menyakiti agama lain, kebebasan yang menghina umat Islam. Ditambah lagi dengan meluncurkan kampanye melawan radikalisme Islam. Hal ini sebenarnya bukan kebebasan, tetapi kebencian terhadap Islam. Jadi, mengatakan kebebasan berpendapat adalah kebohongan besar. Sebenarnya, kenapa banyak umat Islam marah jika ada orang yang membuat gambar wajah atau sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa tidak boleh menggambar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan yang baik bagi umat Islam. Firman Allah Ta'ala dalam surah 33 Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya sebagai pembawa wahyu, tetapi semua yang beliau katakan, semua yang beliau lakukan, bahkan segala penampilan gerak-gerik beliau, semuanya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa beliau adalah sosok resmi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penampilan beliau dari ekspresi wajah, senyum, marah, tertawa, bahkan cara beliau berpakaian, menyisir rambut, merapikan jenggot dan kumis, serta hal-hal kecil lainnya tidak bisa dilepaskan dari sumber hukum dalam syariat Islam. Semua perkataan, penampilan, gerak-gerik beliau disampaikan oleh para sahabat dalam hadis yang sahih. Nabi Muhammad sebagai salah satu sumber hukum ini tentunya harus diinformasikan dengan valid dan otentik. Tidak boleh hanya semata didasarkan pada khayal, ilusi, imajinasi, serta perkiraan subjektif dari orang yang tidak pernah bertemu langsung dengan beliau. Belum ada riwayat tentang sahabat Nabi yang berhasil melukis sosok Rasulullah dengan gambar yang sama persis. Ia juga menyebut hingga kini tidak pernah ada kasus di mana ada lukisan manusia yang diklaim sebagai wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang sejarah umat Islam. Bahkan jika orang membuat film sejarah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berani menampilkan wajah beliau. Termasuk juga ketika orang membuat kisah dalam komik atau kartun tidak berani menampilkan wajah beliau. Nabi
Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa meriwayatkan suatu hadis dariku dan dia tahu bahwa itu adalah dusta, maka dia adalah salah satu dari para pendusta. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sengaja berusaha atas namaku, maka disediakan kursi baginya di neraka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Para ulama telah ijma tentang haramnya melukis wajah Rasulullah SAW, apapun alasannya, bahkan meskipun barangkali tujuannya mulia, namun pelarangannya bukan semata karena penghinaan, melainkan karena kepalsuan dan tidak ada jaminan validitasnya. Bahkan jika orang bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah benar Rasulullah, karena setan tidak bisa menyerupai rupa beliau. Jadi sosok Nabi Muhammad SAW sangat diagungkan oleh umat Islam. Firman Allah Ta'ala dalam surah 33 Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Para nabi dan malaikat digelari alaihi salam, memiliki arti semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diberi gelar Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki arti semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan salawat dan salam kepadanya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pulang dari safar. Ketika itu aku menutup jendela rumah dengan gorden yang bergambar makhluk bernyawa. Ketika melihatnya, wajah Rasulullah berubah. Beliau bersabda, wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang menandingi ciptaan Allah. Lalu aku memotong-motongnya dan menjadikannya satu atau dua bantal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian penjelasan tentang mengapa tidak boleh menggambar wajah atau sosok Nabi Muhammad SAW. Karena semua yang beliau katakan, semua yang beliau lakukan, bahkan segala penampilan dan gerak-gerik beliau tidak bisa dilepaskan dari sumber hukum dalam syariat Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.